Pagi, Assalamualaikum, Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan saya dengan Aam Aminah. Alhamdulillah saat ini saya masih dipercaya oleh para pemegang saham sebagai komisaris di BPR Muria Harta Nusantara. Boleh ya, alhamdulillah saya bergabung di dunia perbankan sejak tahun 1994 sampai dengan 2023 itu di Bank Bali. Saat ini namanya berubah menjadi Bank Permata. Kemudian dari 1994 sampai dengan 2004 sampai dengan 2014 saya bergabung di BPR Bahtera Masyarakat di Jakarta. Karena saya di Permata dulunya memang di bagian pemasaran, saat itu saya di bagian marketing, funding, falas. Jadi ketika saya resign ke BPR Bahtera Masyarakat Jakarta, saya ditempatkan posisi saat itu sebagai marketing funding dari 2004 sampai dengan 2014. Dari 2014 ke 2016 saya dipercaya sebagai pengurus, sebagai direktur saat itu. Karena pada saat itu saya memang masih belum melanjutkan kuliah lagi. Saya kebetulan latar belakang saya, pendidikan saya tahun 84 lulus dari sekolah pertanian, sekolah SMK pertanian. Karena pada saat itu saya memang dari ayah saya petani, jadi saya suka bercocok tanam. Saya masuk ke sekolah SMK pertanian, hanya tidak bisa melanjutkan kuliah. Selesai lulus 84 saya langsung bekerja 3 tahun di perusahaan bukan perbankan. Tahun 94 sampai 2003 saya bekerja di Bank Bali. Kemudian 2024 sampai 2014, maaf tadi salah ya, 2004 ya. Itu saya di Bahtera sebagai sama marketing funding, karena saya mungkin latar belakangnya dari bagian pemasaran. Selama 14 tahun saya di dunia pemasaran di bagian funding. Kemudian 3 tahun naik menjadi SPV funding, kemudian naik lagi menjadi manajer funding. Setelah manajer funding naik lagi menjadi menjabat sebagai kepala cabang 2 tahun di sana. Kemudian dipindahkan ke BPR Bahtera Jabar, kebetulan ownernya sama, itu sudah di pengurus. Jadi saya kuliah itu 2015 masuk kuliah, karena saat itu saya memang tidak punya uang, ingin kuliah tapi nggak punya uang gitu. Akhirnya mungkin karena kinerja selama di BPR Bahtera Masyarakat, apa yang ditargetkan selalu tercapai, alhamdulillah, sehingga saya diberikan kesempatan untuk bisa melanjutkan kuliah lagi, hanya memang sampai D3 tentunya sesuai dengan pekerjaan saya adalah di dunia perbankan. Jadi saya kuliahnya di APOKI perbankan di Cawang, perbankan ya. Kemudian 2016 saya menjabat di pengurus 2 tahun. 2017 saya berhenti karena sudah 17 tahun di dunia perbankan di Bank Prakagitan. Sudah 17 tahun saya berhenti. Saya kegiatannya lebih ke pada saat itu saya membantu anak saya untuk menjaga cucu ya, karena saat itu anak saya bekerja. Namun baru 1 tahun di rumah saya dihubungi oleh BPR Muria Harta Nusantara untuk dimintai supaya menyelesaikan BPR Muria ini dari kerugian yang semakin tahun semakin besar, sehingga saya diminta percaya untuk membereskan
BPR Muria Harta Nusantara. Alhamdulillah saya manajer hanya 3 bulan karena pada saat itu memang untuk dicalonkan sebagai pengurus sambil proses ke Otoritas Jasa Keuangan 2018 sampai dengan saat ini. Alhamdulillah saya masih di jajaran pengurus. 2018, 19, 20 saya di Direktur Utama, 2020 saya sudah di Komisaris karena kebetulan memang pemilik BPR Muria ini adalah grup rokok yang memproduksi rokok Sukun di Kudus, di mana grup perusahaan juga sangat banyak, ada kayu, ada batu bara, ada alat kesehatan, sehingga pengawasannya dirasa terlalu jauh. Saya naik ke komisaris untuk di jajaran pengurusnya sehingga ada kekosongan sampai saat ini. Ya alhamdulillah saat ini usia saya 57, anak saya 1, cucu saya 2. Tentunya banyak suka dukanya pada saat menjalankan sebagai pelaku usaha bank, karena kebetulan saya selalu di bagian pemasaran, di mana kadang-kadang perusahaan memberikan target yang menurut saya tidak masuk akal, tapi saya menyukai dunia di lapangan. Saya banyak mengenal berbagai karakter orang gitu. Banyak pengetahuan, banyak ilmu yang saya peroleh di lapangan. Padahal saya sebetulnya seorang yang tidak percaya diri. Jujur saya tidak percaya diri, tapi suami saya selalu memberikan support, anak saya selalu memberikan support bahwa pasti bisa. Buktinya dari staf marketing, naik menjadi SPV, naik menjadi manajer, naik menjadi kepala cabang, bukan hal yang mudah. Artinya untuk mencapai ke arah sana tentunya perjalanan suka dukanya banyak, terutama selalu ditekankan dari sisi target untuk mencapai ke sana. Ketika target tercapai, kinerja tercapai, maka jenjang karir dengan sendirinya akan naik. Tapi ketika target tidak tercapai, tentunya reward punishment itu sudah hal yang lumrah di satu perusahaan. Memberikan motivasi, reward, kemudian sanksi berupa punishment. Karena itu memang selalu dijalankan di tim kami, karena dari dulu saya masuk di dunia perbankan selalu di bagian pemasaran. Program yang sudah terrealisasi, alhamdulillah pada saat masuk ke BPR yang sebelum di sini, permasalahan selalu sama kalau di dunia perbankan, masalah fraud yang baik dari kerjasama pegawai dengan pihak luar, kemudian masalah nasabah yang memang pada saat mengajukan pinjaman ternyata menggunakan data fiktif. Itu menjadi tantangan buat saya karena saya jadi mengetahui lebih banyak bagaimana ketika harus ambil tindakan, harus melaporkan kepada tentunya pihak yang berwenang. Kenapa melakukan itu? Karena itu sebagai bentuk shock terapi untuk divisi-divisi lainnya ketika terjadi fraud di dalam satu perusahaan. Artinya tantangan setiap harinya selalu ada, namun sedikit dengan proses pendekatan ke nasabah, kemudian selalu dengan sehingga terkadang dengan perlakuan yang keras pun juga tidak menyelesaikan masalah. Kebetulan di Jawa Barat ini karakter nasabahnya berbeda dengan di Jakarta, karena selalu melibatkan
LSM yang memang menurut saya itu pengalaman yang sangat menarik, pengalaman yang sangat baru gitu kan. Ketika kita berhadapan dengan orang yang banyak dan mereka selalu merasa bahwa nasabah ini sebetulnya harus diperjuangkan oleh mereka gitu ketika belum tahu duduk permasalahannya. Namun berjalannya waktu sedikit demi sedikit, alhamdulillah permasalahan mulai bisa diselesaikan, mulai bisa tentunya menghasilkan profit bagi perusahaan karena dengan dilakukan upaya pelaporan, dengan dilakukan upaya ke proses lelang, akhirnya nasabah pun juga merasa bahwa ini adalah memang kewajiban yang harus diselesaikan kepada bank. Tentunya proses itu memang memakan waktu cukup lama. Begitu juga ketika masuk ke sini bukan di zona nyaman, masuk 2018 bulan Juni pada itu adalah BPR-nya dalam keadaan bank dalam pengawasan intensif itu sudah 2 kali perpanjangan. Karena kalau di Bank Perkreditan sudah menerima surat itu, kalau sampai yang terima 1 kali lagi kita tidak bisa menyalurkan ekspansi kredit, tidak menyelesaikan kredit bermasalah, 1 lagi itu akan menjadi bank dalam pengawasan khusus. Kalau sudah menjadi bank dalam pengawasan khusus, tentunya bank akan fokus di dalam penyelesaian kredit bermasalah. Semua divisi akan difokuskan ke sana dan bank pun tidak boleh menghimpun dana, tidak boleh menyalurkan ekspansi kredit, padahal bank itu akan berjalan, roda perusahaan akan berjalan ketika penghimpunan dana jalan, tentunya disalurkan. Fungsi BPR itu adalah itu, menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit. Jadi sejalan kita menghimpun dana, menyalurkan juga dalam bentuk kredit, tentunya kredit yang sehat, prinsip kehati-hatian dijalankan. Pastinya kita tidak akan menggelontorkan lagi kredit yang bermasalah. Cukup kredit bermasalah, katakanlah pada saat kami masuk 3,8 miliar kerugiannya, sehingga kami pun puji syukur alhamdulillah dalam waktu 2 bulan sudah dapat surat dari Otoritas Jasa Keuangan sebagai pengawas kami. Itu bank sudah bukan bank dalam pengawasan intensif lagi. Jadi kami bisa fokus mengembangkan bisnisnya dengan tenang gitu kan. Sehingga ketika kami masuk banyak PR dari otoritas, terutama masalah kesejahteraan pegawai, masalah fraud karyawan, masalah kebijakan-kebijakan banyak yang harus dirubah. Tapi itu menjadi pengetahuan buat kami, tentunya semakin banyak masalah, semakin banyak ilmu yang harus diselesaikan. Ya, selalu positive thinking, kemudian kami juga mendapat pelajaran banyak dari seorang Pak Asep sebagai komisaris utama. Tentunya kita sebagai manusia hanya melakukan ikhtiar. Pemutusnya tetap adalah Gusti Allah. Jadi kita hanya berusaha dengan semangat, dengan keikhlasan, dengan tawakal. Itu yang selalu kami sampaikan ke teman-teman, bahwa dengan kerja yang ikhlas, jujur, Allah itu tidak menutup mata gitu. Karena rezeki itu bukan dari gaji saja gitu kan. Tapi dengan keikhlasan kita, dengan konsisten kita, dengan loyalitas kita, terutama kejujuran kita dimanapun kita berada, dan selalu mendawamkan bahwa ketika berangkat ke rumah kedua itu selalu diniatkan bahwa apapun yang kita lakukan adalah ibadah. Ya alhamdulillah saya di saat 57, dulu komitmennya saya 1 tahun bekerja di sini lagi, sekarang tidak terasa sudah 3 tahun. Alhamdulillah BPR-nya semakin bertumbuh, semakin baik. Bahkan kami juga tahun ini tahun branding, kami akan membeli aset, sudah membeli kendaraan, sudah membeli aset. Mungkin dalam proses sertifikat, tentunya akan lebih semangat lagi. Terutama saya di sini lingkungan teman-teman kompak, kemudian belajar kajian sama-sama, belajar tahajud sama-sama, belajar
duha sama-sama sampai ada dibuatkan checklistnya, hari ini siapa yang tahajud, hari ini siapa yang duha, bukan untuk ria, tapi untuk menanamkan disiplin kami bahwa dengan selalu melibatkan Allah, insya Allah apapun permasalahan yang berat sekalipun pasti yakin Allah akan ngasih jalan. Itu aja sih yang membuat semangat saya. Tentunya suami yang suka mensupport saya, kemudian anak saya, cucu-cucu saya, dan teman-teman di sini yang masih muda-muda, itu yang membuat saya sampai saat ini masih tetap semangat. Itu saja sih yang bisa saya sedikit sampaikan. Ya, puji syukur alhamdulillah. Mudah-mudahan amanah yang menurut saya ini berat diberikan kepada saya pribadi, semoga bisa menjalankan dengan baik. Ketika waktu fit and proper dengan OJK juga, Ibu yakin, Ibu komitmen, insya Allah komitmen. Pokoknya selalu Ibu nggak takut ketika menjalankan BPR ini, insya Allah menjalankan sesuai dengan prosedur, dan kita selalu berdoa dengan selalu melibatkan Allah. Insya Allah hal yang ditabrak itu sedikit demi sedikit akan tenang gitu. Artinya selama kita menjalankan sesuai dengan prosedur, kenapa kita harus takut?